Seperti yang sudah teman-teman lihat di depan, bahwa itu adalah lagu Israel, Shalom Alaihim. Ada apa dengan lagu Israel tersebut? Ada apa dengan salam Yahudi tersebut sehingga teman-teman sangat membenci gitu, sangat menyalahkan dan sangat mengatakan sesat? Ada apa gitu? Mari kita bahas di video ini. Seperti yang kita lihat sekarang bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun sudah didemo oleh sebagian masyarakat karena mereka menuntut diusut untuk mengetahui apakah ada kesesatan di sana. Nah, berbicara tentang sesat, bahwa sebenarnya ketika ada yang mengatakan orang lain sesat, yang bermasalah itu sebenarnya yang mengatakannya, bukan yang sesatnya. Teman-teman yang mengatakan bahwa Pondok Pesantren Az-Zaitun sesat itu, teman-teman bisa pastikan 100% bahwa teman-teman itu benar, bahwa teman-teman itu penghuni surga. Apakah teman-teman bisa pastikan itu? Kalau teman-teman belum bisa memastikan bahwa teman-teman itu benar-benar ahli surga, seorang yang benar-benar selamat, seorang yang benar-benar berada di jalan yang lurus, baru teman-teman bisa mengatakan orang lain itu sesat. Kalau tidak ada jaminan, masih samar-samar, bahkan surga dan neraka pun teman-teman belum pernah melihatnya. Jadi jangan pernah mengatakan orang lain itu sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Muncul lagi satu video dari seorang pembela Al-Zaitun dan Panji Gumilang, yang mana ya seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, dalilnya itu ya sama seperti dosen yang berdebat dengan Kiai Khalil. Tidak ada satupun di antara kita ini yang boleh mengatakan orang itu sesat, karena yang boleh menyesatkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang lebih kalimat-kalimat yang begini kan sama seperti yang disampaikan oleh orang yang dalam cuplikan video tadi. Anda mengatakan Al-Zaitun itu sesat, Bapak Panji Gumilang itu sesat, salah, menyimpang. Memangnya Anda yakin 100% kalau Anda itu adalah benar? Memangnya Anda yakin bahwa Anda nanti di akhirat akan masuk surga? Gitu. Ya, ini kan nggak ada dalilnya ya teman-teman ya. Itu hanya hasil perenungan yang tanpa dasar, berpikir-berpikir sendiri, lalu dianggap ini sebagai pemikiran filsafat, pemikiran yang dalam, lalu kalimat ini digunakan untuk membantah orang-orang yang menghukumi salah terhadap Panji Gumilang, menghukumi sesat atau menghukumi menyimpang pemikiran-pemikiran Panji Gumilang begitu. Artinya dia tidak terima kalau pemikiran Panji Gumilang itu dikatakan menyimpang begitu, karena orang yang menuduh menyimpang itu dia kan juga belum tentu 100% adalah orang yang lurus atau orang yang tidak sesat atau orang yang nanti di akhirat dijamin pasti masuk surga. Oke, kita akan kupas satu-satu teman-teman ya. Yang pertama, mengenai surga dan neraka, itu tidak berkaitan dengan menghukumi seseorang itu sesat atau tidak. Walaupun kesesatan itu berpotensi membawa orang ke neraka. Akan tetapi dengan kesesatan itu kita tidak bisa memastikan seseorang itu apakah nanti di akhirat akan benar-benar pasti masuk neraka atau tidak. Hanya saja kita katakan kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, dosa-dosa itu telah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Itu ada 7 dosa besar, itu sudah dijelaskan. Yang ini berpotensi menyebabkan orang itu mendapatkan murka Allah dan menyebabkan dia mendapatkan dosa dan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Adapun kepastian surga dan neraka itu nanti setelah pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Jadi, mengenai surga dan neraka, kita orang-orang sekarang itu paling tidak akan masuk dalam 4 kategori. Pertama, antara pengkritik Panji Gumilang dengan Bapak Panji Gumilang nanti di akhirat bisa jadi sama-sama masuk surga. Bisa jadi sama-sama masuk neraka. Bisa jadi pengkritiknya Panji Gumilang itu masuk surga atau Bapak Panji Gumilang masuk neraka. Atau sebaliknya, bisa jadi Bapak Panji Gumilang ini masuk surga, para pengkritiknya ini yang masuk neraka. Tergantung dari hasil pengadilan Allah, perhitungan Allah terhadap semua amal manusia yang telah dilakukan di dunia, kan begitu. Nah, adapun untuk menentukan itu sesat atau tidak, itu tidak perlu melihat apakah kita ini sudah 100% tidak sesat atau bagaimana. Karena
al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya tidak ada satu manusia pun yang 100% itu bisa melakukan kebenaran secara 100% sepanjang hidupnya atau melakukan kesalahan 100% sepanjang hidupnya. Itulah sebabnya kita diperintahkan oleh Allah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kenapa? Karena manusia itu kadang-kadang ya melakukan hal benar, kadang-kadang ya melakukan hal yang salah. Ketika kita melakukan hal yang salah, maka sudah menjadi kewajiban saudara-saudara muslim kita itu untuk meluruskan. Jadi ini dalam rangka meluruskan, bukan dalam rangka menjustis dia ini nanti di akhirat pasti masuk neraka. Enggak, begitu ya. Jadi kalau ada penyimpangan ya diluruskan. Modal atau bahan untuk meluruskannya apa? Yaitu adalah materi atau modal bahan untuk meluruskannya adalah sesuatu yang tidak mungkin salah, sesuatu yang pastinya adalah sempurna, pastinya adalah benar. Apa itu? Itu adalah Al-Quran dan hadis. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita, siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis maka tidak akan pernah tersesat. Itu tidak akan pernah tersesat. Artinya, itu dikembalikan ke Al-Quran dan hadis dulu. Apa statement-statement atau ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Bapak Panji Gumilang itu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, dikembalikan kepada penjelasan ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, orang-orang yang mengatakan Bapak Panji ini menyimpang adalah orang-orang yang telah mengkaji Al-Quran dan hadis. Jadi standarnya untuk menghukumi orang itu adalah Al-Quran dan hadis, bukan pribadi orang itu sendiri. Kalau kita secara personal, secara pribadi, kadang melakukan dosa, ya kadang melakukan kebaikan. Begitu kita melakukan dosa, kita diminta oleh Allah untuk segera bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Kan begitu. Kita diperintahkan kalau melakukan kesalahan, melakukan kesesatan itu segera bertobat. Ya, Bapak Panji Gumilang begitu dia dikritik, dikatakan sesat, kan yang kita harapkan beliau segera bertobat gitu, supaya beberapa kesesatan yang dia sampaikan itu tidak menyebar luas, tidak diamini dan tidak diyakini oleh orang lain karena beliau ini kan pendidik, apa yang beliau sampaikan bisa jadi nanti pelajaran yang akan tetap terngiang dalam pikiran santri-santrinya. Kalau yang disampaikan itulah kesesatan-kesesatan, kesalahan-kesalahan berpikir, maka itu akan terus dilanjutkan oleh para santrinya nanti. Nah, inilah yang disayangkan oleh para pengkritik Bapak Panji Gumilang. Sehingga diajaklah beliau diskusi oleh MUI walaupun selalu cari-cari alasan untuk menghindar, kan begitu. Sampai dikirimkan surat resmi untuk diajak tabayun tapi tidak mau, lalu dikatakan MUI yang menipu, tidak mau tabayun segala macam, kan begitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi banyak sekali orang-orang yang kayak gini ya, yang dia tidak mau membuka Al-Quran dan hadis, hanya berputar-putar dalam pikirannya sendiri, lalu dia menganggap dirinya telah berpikir logis, telah berpikir falsafi, yaitu dia anggapnya dirinya sebagai seorang filosof yang sudah berpikir dalam gitu. Padahal itu dangkal sekali ya. Itu sangat dangkal sekali dan itu pemikiran orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi terhadap Al-Quran dan hadis. Sehingga orang-orang semacam ini ya prinsipnya itu jadi tidak jelas. Gitu. Artinya semua orang tidak boleh dikritisi, semua orang tidak boleh dikatakan salah, semua orang ya biarkan berjalan seperti itu. Ya, yang berzina biarkan aja, siapa tahu nanti dia masuk surga, gitu kan, dengan amalnya yang lain, kan kacau gitu. Ya memang kita tidak bisa pastikan pelacur itu masuk neraka apa tidak, tetapi yang bisa kita pastikan bahwa apa yang dia lakukan oleh pelacur itu adalah salah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang orang untuk berzina. Jadi, eee, orang-orang yang berpikir semacam ini sungguh sangat naif ya. Kalau saya sih berharap kepada orang yang ada di video tadi, ya sekali-sekali bacalah Al-Quran itu lengkap dengan maknanya, lengkap dengan tafsirnya. Jangan hanya nyanyi lagu Yahudi aja ya. Kemudian bacalah hadis-hadis Nabi itu beserta
penjelasannya, asbabul wurudnya, kemudian makna-makna yang terkandung di situ, hukum-hukum yang terkandung di situ. Nanti bisa paham gitu bagaimana kita bersikap atau menghukumi sesuatu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena kita ini kan Islam gitu. Kita ini Islam, ya pedoman kita untuk menentukan yang benar dan yang salah itu adalah Al-Quran dan hadis. Ketika itu secara qat'i tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita katakan salah. Tetapi mengatakan salah ini bukan berarti dalam rangka menjustis orang itu masuk neraka, orang itu tidak ada baiknya, tidak. Yang dikritisi oleh para pengkritisi Panji Gumilang itu kan hanya beberapa hal yang beliau sampaikan sendiri di media sosial. Adapun yang lain-lain ya tidak dikritisi. Kita tidak mengatakan bahwa Bapak Panji Gumilang ini 100% personalnya itu adalah salah, tidak ada benarnya sama sekali. Barangkali kalau kita lihat kajian-kajiannya yang lain ya ada benarnya gitu. Hanya saja kan begitu ditemukan ada beberapa kesalahan yang tidak sesuai dengan penjelasan ulama yang muktabar, tidak sesuai dengan anjuran dalam 4 mazhab, misalnya apa yang dia praktekkan itu, itulah yang dikritisi. Seperti itu. Dan ini akan berpengaruh kepada orang lain juga, sehingga wajib kita untuk mengkritisinya. Justru kalau para ilmuwan, para ulama ini diam dengan penyimpangan itu, maka para ulama ini akan berdosa semuanya karena membiarkan penyimpangan terjadi sementara mereka masih ada. Nah, jadi itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim ya. Karena kan kita kalau mau selamat itu sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu dalam kerugian. Bagaimana caranya supaya nggak rugi? Illalladzina amanu. Ya harus beriman kan gitu. Wa amilus solihat. Harus beramal soleh, berbuat baik gitu. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Kan gitu caranya supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung gitu. Jadi harus tetap saling menasehati, saling memperingatkan, saling memberitahukan begitu kan. Nah, kita akan memberikan satu analogi begini ya. Misalnya ada seorang raja menyuruh 2 orang itu untuk jalan ke arah barat. Kalian berdua berjalanlah ke arah barat karena jalan itu menuju jalan keselamatan misalnya. Lalu begitu di pertengahan jalan ada satu orang dia menyimpang belok ke utara. Lalu akhirnya ditegur sama orang ini, sama temannya. Kamu kenapa berjalan ke utara? Kita kan disuruh jalannya ke barat. Kenapa kamu jalan ke utara? Memangnya kamu tahu gitu. Memangnya kamu sudah tahu apa yang ada di barat itu? Memangnya kamu yakin disuruh berjalan ke barat? Kan bisa jadi ke utara, gitu kan. Loh, bukankah raja bilang jalannya ke barat gitu? Loh, memangnya kamu tahu maksud hakiki dari apa yang dikatakan oleh raja? Nah, ini kan pemikiran semacam ini bagaimana gitu. Sungguh kekanak-kanakan ya. Kekanak-kanakan orang yang berpikir seperti ini. Dia berpikir menganggap dirinya sebagai berpikir dalam, sebenarnya itu masih ngucek-ucek di depan laut gitu. Belum masuk kepada samudera ilmu. Dia hanya berkelit dengan pemikirannya sendiri. Dan orang-orang seperti ini kadang-kadang menjadikan pikirannya, jalan pikirannya itu sebagai hukum agama gitu, sebagai jalan agama begitu. Padahal kan jalan agama itu ya Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi, lalu turun penjelasannya itu kepada ulama di masa tabi'in, lalu turun kepada tabi'it tabi'in, lalu kemudian dibukukan dalam buku-buku dan itu bisa sampai kepada kita sekarang. Ya kalau mau selamat caranya ya begitu gitu. Bukan hanya dengan berpikir sendiri, ngelantur ke sana kemari begitu ya. Itu nanti nggak jelas ujungnya. Ya, demikian teman-teman komentar saya kepada orang ini. Ya, saya harap dia juga bertobat ya dari ucapan-ucapannya itu. Karena itu ucapan yang tidak jelas. Kalau mau jelas itu kembali ke Al-Quran dan hadis, kembali ke penjelasan para ulama yang muktabar. Itu baru jelas dan selamat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.